Misteri hantu Kojet. Sudah 2 purnama, warga desa kami tidak berani keluar rumah. Bilapun ada yang nekat, itu dikarenakan ada hajat yang tidak bisa ditunda. Istilahnya hajat sangkeng, kalau tidak keluar pasti genteng. Tapi mereka yang nekat, sering tak lagi kembali. Malam adalah sebuah kutukan. Kami semua warga desa Kole sangat tidak menyukai kegelapan, karena dalam pikiran kami, kegelapan adalah sebuah ancaman. Bahkan sering pula kegelapan menghadiri air mata. Hingga suatu malam, Pak Kepala Desa kami hilang ditelan malam. Padahal malam itu ia hendak menuju ke rumah seorang warga yang ditimpa musibah kematian. Menurut cerita, sang ahlut bait rumah yang musibah. Pak Kepala Desa tak pernah sampai ke rumahnya. Siangnya warga melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi saat tiba di sana, kami semakin dicekam rasa takut. Menurut seorang brigadir polisi, akhir-akhir ini hantu Kojet seringkali bergerak di tengah kegelapan. Hantu Kojet itu suka darah. Dia akan mengisap darah manusia, kemudian akan mengisap isi otaknya. Dia juga suka sama biji mata dan kepala manusia, kata brigadir polisi itu. Bagaimana rupanya hantu itu, Pak Polisi? Tanya Nek Kasim penasaran. Wajahnya menampakkan aura ketakutan. Tak jelas juga, kami para polisi belum berhasil menangkapnya, jawab polisi itu. Ah, Pak Polisi ini aneh-aneh saja. Mana bisa hantu ditangkap, tukas Nelemen sambil menggulung rokok nipahnya. Dia juga terlihat takut. Iya, tapi kan sebagai polisi kami harus menangkap siapapun yang membuat keresahan. Iya kan, timbal polisi itu. Dia nampak songong saat berkilah. Tapi karena kami sering tak bisa berpikir rasional, ya sudahlah, kami semua percaya dengan apa yang dia sampaikan. Sampai pulang, kami tak jadi melaporkan hilangnya Pak Kades, tapi sibuk berhayal tentang hantu Kojet. Malam itu, aku, Kadir, dan Amri bertugas sebagai peronda malam, sejak kantor Babinsa Bintara Pembina Desa didirikan di desa kami. Menjadi peronda adalah tugas baru kami. Untuk identitas, di bahu kiri dipasang PKB alias petugas keamanan desa. Dibuat dari kelain yang dilapisi busa tipis, warnanya dominan kuning seperti pangkat gitu. Menurut Pak Komandan Babista, PKB merupakan identitas yang ditakuti oleh hantu Kojet, tapi tidak sembarang orang boleh menangkapnya. Hanya yang namanya tertera di daftar jaga saja yang dibolehkan memakainya. Malam itu angin menghembus agak kencang, dingin merangsek sampai ke ujung tulang. Kantung menyerang luar biasa. Tapi karena mengingat hukuman bagi yang tertidur cukup parah, terpaksa kami harus melawannya. Kira-kira pukul 1 dini hari, sayup-sayup kami mendengar suara tangisan dan minta tolong. Suara wanita semakin lama semakin dekat. Itu pasti hantu Kojet, kata Amri sambil merapat ke dinding pos jaga. Dia mulai merapal ayat pendek. Iya, pasti dia menyamar sebagai perempuan agar kita tolong. Aku takut, timbal Kadir. Dia memeluk Amri. Mereka kemudian saling berpelukan. Aku masih penasaran dengan suara itu, tapi sebuah suara tembakan telah meruntuhkan dinding perasaanku. Aku langsung tiarap. Kemudian hanya terdengar lolongan anjing. Pagi-pagi sekali kami mendengar kabar bila Rahmah, gadis paling cantik di kampung kami, telah hilang.
Dua lelaki berpakaian serba hitam dan bersorban telah menyeretnya ke dalam kegelapan malam. Kami berusaha mencari, tapi sampai siang hari Rahmah tidak ditemukan. Kami sempat menemukan ceceran darah di tepi sungai. Selebihnya adalah gelap. Di tengah-tengah kampung, polisi memberi arahan tentang bahayanya malam. Komandan polisi bicara panjang lebar tentang ketidakramahan malam. Mulutnya berbusa-busa. Tak setahuku, Rahma tak keluar malam, termasuk saat kejadian itu. Kataku memotong ceramah polisi itu. Bagaimana mungkin keanehan malam akan menelannya? Aku rasa ada yang tidak beres di kampung kita ini, sambungku lagi. Dia menatap tajam ke arahku, mungkin tersinggung karena aku memotong kalamnya. Kalau bukan hantu Kojet, lalu siapa pelakunya? Tanya polisi itu padaku. Aku tidak menjawab. Warga desa memandangku dengan penasaran. Tapi karena aku tak kunjung menjawab, mereka mulai sinis. Sok pintar main potong Pak Polisi, ngomong lagi, kata Leman. Sok tahu memang dia, itu efek banyak baca buku, timbal Kak Boiti. Tapi aku yakin dia tidak diculik oleh malam ataupun hantu Kojek, karena semalam aku mendengar suara perempuan minta tolong. Amri dan Kodir ikut mendengar, timbalku, dan kedua temanku itu pun ikut membenarkan. Komandan polisi seperti salah tingkah, dia menyalahkan sebatang rokok, kemudian kembali bertanya padaku. Apakah engkau yakin yang menculik Rahma itu manusia? Entahlah Pak Polisi, tapi kalau kau hantu Kojek, pelukanku. Jawabku, kalimat itu belum selesai karena seorang polisi memotong. Mungkin dia bisa diperiksa sebagai saksi, Pak, ujarnya. Aku terkejut, mana bisa kayak gini modelnya. Aku kan hanya menyampaikan apa yang aku tahu saja. Kok aku harus berurusan dengan kantor Bapak? Jawabku. Pak Amir melerai debat itu. Dia memintaku untuk diam, tentunya dengan bentakan. Aku diam. Polisi tadi kembali melanjutkan ceramahnya. Kali ini hantu Kojet tak lagi banyak disinggung. Dia mulai memberikan tausiah agama terkait dengan kesabaran menerima musibah. Aku memilih pulang, bosan aku mendengar ceramah polisi itu. 2 malam berselang, aku harus menjaga durian yang sedang matang di kebun. Bapak sudah seminggu sakit, mau tak mau aku harus ke sana. Emak sempat melarang, tapi karena aku bersikeras, dia akhirnya mengalah. Di kebun dekat hutan itu sebenarnya kami mempunyai pondok kecil, tapi malam itu hatiku was-was seperti akan terjadi sesuatu. Maka kuputuskan tidak tidur, juga tidak tinggal di pondok. Aku bersembunyi di semak-semak, lokasinya agak tinggi, di atas bukit yang langsung berbatas dengan hutan. Pukul 1 malam, aku melihat beberapa bayangan hitam mendekati pondok. Terang purnama memberikan kesempatan mataku untuk melihat lebih leluasa. Ada 5 orang, dan kupastikan itu manusia. Kaki mereka menginjak bumi. Mereka melangkah pelan sambil mengendap-endap. Tiba-tiba mereka mengulup api. Pondok dibakar. Mereka baru pergi setelah pondok itu rata dengan tanah. Paham bahwa ada sesuatu yang mengincarku. Aku segera angkat kaki. Aku menyusuri hutan belantara, mencari jalan selamat. Aku tak peduli lagi akan kampung dan bagaimana esoknya ibu dan bapak akan menangis terseduh-seduh. Inilah hantu Kojet yang selama ini diceritakan.
hantu kojet yang bisa membakar pondok dan kakinya menginjak tanah. Sambil terus melangkah, aku menaut-naut pengalaman. Apa yang menyebabkan aku diincar oleh hantu kojet itu? Akhirnya, aku menemukan simpulan bahwa bantahanku atas apa yang disampaikan oleh polisi tadi siang adalah hal yang paling logis. Mungkinkah polisi itu yang selama ini menjadi hantu kojet? Ataukah ada pihak lain? Entahlah. Aku tak ingin tanggal berakla. Yang pasti aku menginjak tanah Malaysia pada tahun 1992. Keberadaanku tak kuceritakan pada siapapun.